Ini adalah pengalaman tetanggaku. Aku biasanya memanggilnya dengan sebutan Pak Ardin. Kemarin aku lagi duduk-duduk sambil cerita sama Pak Ardin. Katanya, 5 hari yang lalu beliau bertemu dengan setan saat pulang dari ronda. Kok bisa? Asteris. Seperti biasa Pak Ardin lagi duduk di pos kamling bersama dengan teman-temannya. Mereka ada 5 orang, termasuk Pak Ardin. Lama mereka ngobrol di pos itu. Gimana kalau kita keliling dulu? Siapa tahu ada pencuri, kan kampung kita lagi banyak pencuri akhir-akhir ini, ujar Pak Ardin. Akhirnya teman-temannya menyetujuinya, dan mereka pun pergi keliling kampung. Lama mereka berkeliling, namun tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Akhirnya salah satu teman Pak Ardin berkata, pulang yuk, udah jam 3.45 nih. Oke, ayo, jawab temannya yang lain. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Pak Ardin pun pulang. Saat di perjalanan, Pak Ardin hanya sendirian. Sambil bersiul-siul Pak Ardin melangkahkan kakinya dengan santai. Saat hendak mendekati sebuah jembatan kecil, tiba-tiba Pak Ardin mencium bau bunga melati yang cukup menusuk hidung. Dan di atas jembatan itu, samar Pak Ardin melihat seorang cewek yang lumayan cantik sedang berdiri di bibir jembatan. Saat melewati cewek tersebut, Pak Ardin tidak merasakan sesuatu yang janggal. Namun saat Pak Ardin melihat wajah cewek itu, si cewek hanya menatap kosong ke arah depan. Pak Ardin yang curiga akhirnya menyapanya. Neng, kok subuh-subuh ada di jembatan sih? Lagi ngapain? Cewek itu hanya terdiam sambil senyum-senyum kecil. Tak lama berselang, cewek itu menatap ke arah Pak Ardin. Pak Ardin sedikit merinding dibuatnya, karena muka si cewek itu begitu pucat. Akhirnya Pak Ardin meninggalkan cewek tersebut. Kira-kira 10 meter dari cewek tadi, karena penasaran, Pak Ardin kembali berbalik. Dan astaga, yang ia lihat sekarang adalah sundel bolong dengan wajah yang berdarah-darah. Dia menatap tajam ke arah Pak Ardin sambil tertawa cekikikan. Sontak Pak Ardin kaget. Secara refleks, diambillah batu yang lumayan besar, dan lalu dilemparkannya ke arah sundel bolong itu. Makhluk itu tiba-tiba terbang ke arah pohon kayu. Dia duduk di atas dahan pohon sambil terus tertawa. Pak Ardin langsung lari pontang-panting sampai-sampai menabrak salah seorang warga yang ingin melaksanakan sholat subuh di masjid. Ada apa Pak? Tanya warga. Sambil terbata-bata Pak Ardin berkata, Saya baru saja lihat hantu. Sungguh seram sekali. Tak lama mereka berbicara. Pak Ardin melanjutkan larinya, karena dia sangat shock melihat penampakan itu. Paginya, Pak Ardin tak mampu menggerakkan tubuhnya, seolah dia kaku. Setelah dipanggil orang pintar, ternyata Pak Ardin keteguran. Kata orang pintar itu, kalau melihat penampakan jangan lari. Sebab jika kita lari, itu akan menyinggung mereka. Untunglah setelah didoakan, sorenya Pak Ardin sudah bisa menggerakkan badannya kembali.